Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Fauzan dari 12 IPS 2, nomor absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat, serta salawat dan salam kita haturkan atas sikap kepemimpinan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita menjadi makhluk Allah yang berilmu. Bapak Guru serta teman-teman yang saya sayangi, kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Implementasi Kemajuan Iptek bagi Pelajar. Apa itu Iptek? Iptek atau Ilmu Pengetahuan Teknologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari keterampilan untuk menciptakan sebuah alat sampai dengan metode pengolahan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam iptek. Seiring dengan kemajuan iptek, kita telah melihat banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan, pendidikan, hiburan, hingga transportasi. Pada mulanya, pada zaman dulu teknologi iptek dalam bidang pendidikan sebelum iptek berkembang pesat hingga sekarang ini, dalam proses belajar mengajar masih sangat terbatas. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, para siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar yang dipandu oleh wali kelas sendiri. Bahkan, mencari tutor pengajar yang kredibilitasnya sangat baik itu juga sulit. Setiap siswa tentu pasti sangat membutuhkan yang namanya sumber informasi untuk mendukung proses belajar. Tetapi, disayangkan, pada zaman dulu sangatlah sulit memperoleh sumber belajar seperti saat ini. Dalam bidang pendidikan saat ini, teknologi digital menjadi alat yang mempermudah proses belajar mengajar antar guru dan murid. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Pengajar dapat menciptakan banyak ide dan gagasan secara luas dalam mengajar. Berbagai aplikasi dan metode agar belajar tidak monoton atau membosankan seperti kuis online, memberikan tugas dengan gambar agar presentasi yang menarik, membuat video, dan masih banyak lagi cara mengajar menggunakan alat belajar ini. Tidak ketinggalan, pada saat penyampaian materi, guru dapat memanfaatkan teknologi berupa LCD proyektor dan TV yang dapat digunakan sebagai media penyampaian materi kepada siswa. Alat belajar juga sangat membantu murid dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, apalagi pada masa PJJ atau online. Murid di rumah tidak perlu susah payah untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas karena kecanggihan dan kemajuan teknologi dalam perkembangan iptek ini. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ini dapat menggunakan berbagai cara belajar yang sangat luas, seperti belajar melalui video atau tutor dari video YouTube, atau dapat mencarinya bahkan menggunakan internet. Siswa dapat mencari dan menemukan berbagai informasi dan pengetahuan dengan cepat melalui jaringan internet dan lebih luas. Semakin mudahnya kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya saja begini. Sekarang ini banyak sekali tempat-tempat makan atau restoran yang telah menyediakan jasa pesan antar bagi para konsumennya. Hanya dengan menekan beberapa tombol di HP, mereka sudah dapat menikmati makanan yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke tempat makan atau restoran tersebut. Hal ini memberikan sifat malas karena kita yang semula harus mengeluarkan tenaga kita untuk datang ke tempat makan. Sekarang, tanpa susah payah mengeluarkan tenaga kita. Inilah yang dimaksud dari dampak negatif teknologi. Tetapi kalau kita lihat di sisi yang berbeda, dampak negatif tersebut justru merupakan dampak positif dari berkembangnya teknologi.
yaitu jika orang tersebut sibuk dan tidak memiliki cukup waktu untuk datang ke tempat makan atau restoran, dengan adanya HP tersebut orang bisa memesan makanan tanpa harus menyisihkan waktu untuk pergi ke tempat makan. Kemudian pertanyaan baru timbul, yaitu bagaimana cara kita menanggulangi dampak negatif dari teknologi tersebut. Banyak yang berpendapat dampak negatif dari sesuatu teknologi tersebut dapat kita tanggulangi dengan cara belajar yang bertujuan agar kita tidak terlalu bergantung pada teknologi tersebut. Ataupun dengan kata lain, kita disarankan untuk jangan menggunakan teknologi secara berlebihan. Kemudian, kembali lagi pertanyaan muncul. Apakah di era globalisasi ini kita bisa terlepas dari yang namanya teknologi? Banyak orang yang menjawab tidak, karena di era seperti ini, sekarang ini, kita tidak mungkin bisa terlepas dari suatu hal yang disebut teknologi. Hal itu disebabkan karena dari teknologi itu sendirilah kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang kita dengan lebih mudah. Lagi-lagi pertanyaan baru muncul. Bagaimana dengan mereka yang suku pedalaman yang tinggal di daerah terpencil? Apakah mereka juga sudah menggunakan teknologi? Mungkin untuk sekarang mereka belum mengenal teknologi, tetapi suatu saat nanti mereka juga bakal mengenal yang namanya teknologi. Dan juga mereka menggunakannya, mungkin setelah mereka mengenal teknologi, mereka akan dapat memadukan antara teknologi itu dengan budaya mereka yang masih tradisional. Jadi kita berharap teknologi tersebut akan dikenal oleh masyarakat, bukan sebagai perusak budaya mereka, tetapi ikut membangun dan melestarikan budaya mereka. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus memanfaatkan kemajuan iptek dengan baik. Dengan memanfaatkan kemajuan iptek, pelajar Indonesia dapat memperoleh informasi dan pengetahuan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, pelajar Indonesia juga dapat memanfaatkan kemajuan iptek untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilannya dalam menggunakan aplikasi dan teknologi. Demikianlah pidato saya mengenai implementasi kemajuan iptek bagi pelajar Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.